Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudaraku, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Unakol soho kamu agiahan, alai sadok pabotoho kamu waktu di bata pangidua munamar hiti-hiti tangiyang, dohot ele-ele mardongan mauliate. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah jangan khawatir. Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, baik dalam hal yang kecil maupun dalam hal yang besar, termasuk di dalam setiap persoalan dan bencana, termasuk kesulitan apapun. Tuhan menolong dan Tuhan mengangkat kita. Jika kita khawatir hari besok, jika kita merasa terbeban, disinilah kita bisa semakin kehilangan arah Tuhan. Tetapi sebuah pelajaran yang sangat berharga yang mau dikatakan oleh firman Tuhan lewat Paulus kepada jemaat Filipi. Janganlah pernah khawatir atau takut tentang apapun. Dan juga dikatakan jangan kita merasa ada itu ketakutan tentang kebutuhan kita. Sebab Tuhan Sang Pencipta kita. Sebab nyatakanlah segala keinginanmu, segala permohonanmu di dalam doa. Karena firman ini mengajari kita harus merasakan, sadar di dalam hidup kita, termasuk soal kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Maka Yesus berkata, dia adalah burung-burung di udara. Mereka makan dicukupkan, tidak bekerja, tapi Tuhan mengasihi. Artinya bahwa kita juga orang yang sudah diterima, orang yang sudah ditebus dan sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Tentu tidak perlu kita khawatir lagi. Dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Siapa yang bisa dari kita menambah sehasta umurnya, menambah apa yang ada dalam hidupnya, bahkan termasuk umur kita. Karena itu harus menyadari penyertaan Tuhan dan tidak perlu ada kita sombong. Orang yang selalu khawatir adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena dia merasakan apa yang dia dapat itu karena dari pikirannya, dari kekuatannya. Tetapi marilah kita menghadapi segala persoalan, segala masalah, segala kemelut. Dan marilah kita berserah hanya kepada Tuhan. Itulah orang yang tidak khawatir. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Baik anak-anakmu, baik keluargamu, baik pekerjaanmu, baik pun masa depan. Termasuk dalam masalah pandemi ini. Kita harus terus berserah kepada Tuhan. Jangan khawatir. Amin. Terima kasih Tuhan agar kami tidak khawatir dalam hidup ini. Amin.